Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini bersiaran secara langsung dari Masjid Baitul Salam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu berkaitan dengan budaya dan tradisi dalam pandangan Islam. Kita tahu bahwa manusia atau makhluk manusia yang sedianya menjadi khalifah di muka bumi ini diberikan bekal untuk mengkreasi, untuk berbuat kreatif. Disinilah merupakan modal dasar daripada sebuah budaya dan tradisi. Lantas ketika Islam datang dengan kesempurnaan tatanannya atau dinullah yang sempurna yaitu dinullah Islam, bagaimanakah Islam berinteraksi dengan budaya yang ada? Itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Tata Sukayat dan Kiai Haji Syarif Rahmat, yang tentunya masih bersama kami Damai Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti kami menyiapkan segmentasi yang kelima. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag yaitu tradisi dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus Kalapas kelas 1 Tangerang, serta warga binaan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah nan Maha Ghafur, Tuhan Maha Pengatur, yang menurunkan rahmatnya banyak tiada terukur, baik buat yang masih muda ataupun yang sudah mulai lanjut umur. Kulitnya mulai kendur, penglihatannya sudah lamur, pendengarannya sudah kabur, giginya satu persatu mulai banyak yang gugur, makan hanya kuat dengan bubur. Mudah-mudahan dengan Damai Indonesiaku disimak secara baik akan panjang umur, tidak cepat masuk lubang kubur. Kalau punya keluarga, keluarganya pada akur, suaminya tidak jadi nganggur, istrinya di rumah tidak kabur. Rahmat dan salam semoga disampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan umat manusia minad dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak serta pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna menjadi bayang-bayang Tuhan di bumi ini. Disebut khalifah di bumi ini. Masing-masing khalifah, masing-masing manusia diberikan anugerah oleh Allah 5 hidayah. Hidayatul gharizah, hidayatul akli, hidayatul hawasi, hidayatul din, dan hidayatul taufik. Tapi ketika ia lahir di Eropa, manusia menghadapi alam dengan berbagai kesulitan dan kerumitannya. Mereka memanfaatkan semua daya dan upayanya. Kemudian dengan percaya diri manusia sejak dulu mengatakan manusia bisa mengatur dirinya dan mengatur alam. Maka berkembanglah filsafat yang dikenal dengan filsafat humanisme. Dengan apa mengatur diri dan mengatur alam itu? Bukan dengan fisiknya, tetapi dengan fikirannya, dengan rasionya. Maka berkembanglah filsafat rasionalisme. Yang rasional diterima, tidak rasional ditolak. Kebenaran diukur dengan rasionya, hidup diukur dengan rasionya, tapi mentok sering bertemu dengan sama-sama yang rasional. Kalau batu kita lempar dari sini ke sana, kemudian timbul pertanyaan, apakah batu itu diam atau bergerak?
Sebagian mengatakan batu itu bergerak dengan alasan yang sangat rasional, berpindah dari titik ini ke titik yang lain. Betul tidak? Sebagian menyanggahnya, yang bergerak itu mestinya makhluk yang bernyawa. Bukankah batu itu tidak bernyawa, maka batu itu diam? Jawaban ini pun susah disalahkan, dua-duanya sama-sama rasional. Maka kemudian berkembang filsafat empirisme, selain rasional juga empirik. Dari empirisme kemudian berkembang dari scientific method, dari metode ilmiah berkembanglah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi untuk keperluan manusia. Maka hampir semua filsuf ternama di dunia berasal dari barat, namanya nama barat, karyanya karya orang-orang barat, filsafat di sana. Di Nusantara ini dengan gunung-gunung tinggi menghijau berpayungkan awan, padi-padi menguning tersusun laksana hamparan bermadani, ombak-ombak indah menggumul menghempas ke tepian pantai, dengan sumber mata air mudah ditemukan dimanapun, dengan rumput-rumput yang menghijau mudah didapatkan dimanapun, tidak harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nenek moyang kita dulu bercocok tanam, tidak harus mencari tempat lain, menetap di kampung halamannya, punya mata air, punya rumput, maka bercocok tanam, bertani di situ, berladang, berkebun di situ. Karena hasil tanamannya banyak, maka kemudian sebagian dijual, maka berkembanglah perdagangan. Setelah punya uang dari hasil perdagangan, maka bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Setelah punya lembaga pendidikan, maka tersusunlah struktur kehidupan masyarakat yang lebih dewasa. Ada puun, ada kepala suku, ada pimpinan adat, yang berkembanglah di situ nilai-nilai yang disebut dengan local value atau kearifan lokal. Dengan itu masyarakat kita tertib. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan di Betawi ada tradisi sebelum pengantin bawa roti buaya, bener nggak? Itu sebagai simbol di antara makhluk Allah yang paling setia itu buaya, kecuali buaya darat. Maka dibawain roti buaya. Di Jawa Barat ada ngeyek sereh namanya, ada sawer pengantin yang intinya adalah nasihat bagi mereka yang akan hidup membangun bahtera rumah tangga agar keluarganya sakinah, memiliki anak yang soleh dan solihah dan bisa bermasyarakat dengan baik. Amin ya robbal. Beda dengan masyarakat Saudi Arabia, Jazirah Arab, tepatnya masyarakat Arab pada saat itu yang kita kenal dengan masyarakat Arab Ummiyi, Arab Dulumat, Arab Jahiliyah, dengan kondisi alam yang panas melebihi panasnya di negara kita. Kalau musim panas bisa 55 derajat Celcius. Jangankan manusia, telur ditaruh di jalan bukan matang, ada yang ngambil sama apa sana juga, matang. Punya gunung tapi batu mulu, sumber mata air jarang ditemukan, rumput jarang yang hidup, padahal kehidupannya tergantung pada bercocok tanam dan juga beternak. Karena bercocok tanam dan beternak membutuhkan rumput dan air. Di situ ada rumput, di situ ada air, maka di situ akan ada pertumpahan darah. Maka hukum yang berlakunya, hukum rimba yang jadi peradaban, siapa yang kuat ialah yang bertahan. Maka kemudian kalau kabilah satu memenangkan perang, kabilah yang kalah itu harus pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Dan sialnya harta rampasannya pun harus diberikan. Bukan hanya rantah rampasannya, perempuan-perempuan pun kalau diminta oleh kabilah yang mengalahkan perang maka harus dipersembahkan. Dan pasti perempuannya bukan nenek-nenek yang sehat walafiat, tapi nona-nona yang sehat walafiat. Karena itu mereka berkembanglah peradaban atau budaya membunuh setiap bayi lahir perempuan. Karena anak perempuan kelak kalau dewasa tidak bisa berdagang, tidak bisa bertani dan tidak bisa berperang, maka ketika lahir bayi perempuan dibunuh sejak dini. Nauzubillahimin. Kita akan renungkan setelah segmen berikut ini. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, betapa alam yang dianugerahkan kepada kita ternyata menciptakan tradisi atau budaya dan keyakinan-keyakinan yang ada. Lantas bagaimanakah sesungguhnya tradisi dan budaya di dalam Islam? Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Ishak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Hadirin wal hadirat yang berbahagia serta pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa yang disebut dengan budaya? Budaya hasil karya budi. Budi itu artinya akal, alam pikiran manusia. Karena dilakukan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, jadilah tradisi. Dari tradisi yang dilakukan itu diketahui oleh banyak orang, jadilah identitas suatu komunitas, suatu etnik, suatu suku, atau bahkan suatu bangsa. Karena dikenal, maka orang Arab menyebutnya urf, urfun. Urf itu sesuatu yang dikenal. Dan urf yang baik itu adalah mastahsana bihi syar'u wal aqlu, segala sesuatu yang baik menurut perspektif akal dan menurut perspektif syariah. Ini perspektif syariat Islam. Kenapa demikian? Karena sangat boleh jadi budaya yang kita miliki ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Betul nggak? Beberapa contoh tadi yang sesuai dengan syariat Islam. Misalkan Islam memerintahkan puasa, cara puasanya sama, waktu puasanya sama, rukun puasanya sama, tapi sampai Islamnya di negara kita, di Indonesia, di Nusantara ada budaya. Apa budayanya? Munggahan, isinya nadran, silaturahmi. Perintah puasanya sama, kita melaksanakan puasanya sama. Perintah sholatnya sama, kita laksanakan sholatnya sama. Duhur tadi 4 rakaat, tapi ada budaya di negeri kita, ada beduk, kemudian adannya pakai pengeras suara, ada nadomnya, ada baca sholawatnya. Selama tidak merusak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, budaya-budaya seperti itu boleh dikembangkan, dan itu merupakan kekayaan bangsa kita, alhamdulillah. Tapi kalau bertentangan, misalkan berdasarkan prinsip maqasidus syar'iyyah, prinsip-prinsip dasar tujuan syariat Islam, yang pertama hifduddin, bertentangan dengan prinsip mempertahankan agama, tentu tradisi ini disesuaikan. Misalkan tradisi yang tidak sesuai itu memuja ke selain Allah, meminta ke selain Allah, tidak boleh. Tapi selama memintanya bukan ke, kita berdoa di masjid, bagus. Di majlis taklim, hebat. Di majlis dikir, mantap. Tapi sekali-kali kita berdoa di alam yang terbuka, di hutan, di gunung, di laut, di guha, selama berdoanya bukan ke, boleh. Tapi ketika ke gunung, ke laut, ke hutan, haram. Karena wala tad'u min dunillah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Bapak Ibu sekalian, yang sulit justru di era ini adalah kita melihat pohon pisang, bercermin pada pohon pisang. Betapa orang tua kita punya budaya yang luar biasa, punya tradisi yang luar biasa. Tradisinya itu adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maka pada masa lampau, kalau orang tuanya petani, anaknya hari esok mau jadi apa terserah, itu cita-citanya, itu rizkinya, itu miliknya. Tetapi karena orang tuanya petani, anaknya sejak kecil dibawa ke sawah, dibawa ke kebun untuk bertani dan berladang. Kalau orang tuanya pedagang, anaknya masa depan jadi konglomerat, tapi sejak dini anaknya dibawa jadi pedagang. Dia merasakan jerih payah, peras keringat, banting tulang kedua orang tuanya. Kalau ibu bapaknya nelayan, maka anaknya belajar berlayar mencari ikan. Kalau bapaknya tukang ojek, maka sekali-kali anaknya nongkrong nyari penumpang sebagai tukang ojek. Bukan anaknya akan dicetak seperti dirinya, tapi merasakan hidup itu tidak mudah. Maka ketika dia dikasih uang untuk bekal sekolahnya, dia akan terima sepenuh hati, sesempurna jiwa. Yang dia bayangkan adalah uang itu tidak simsalabim, tapi prosesnya yang luar biasa. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita melihat pohon pisang. Pohon pisang itu konsisten dengan kepisangannya. Akarnya akar pisang, bokornya bokor pisang. Dia punya puunnya pohon pisang. Dia punya tangkai, tangkainya pelepahnya juga pisang, daunnya juga pisang. Dia punya buah, buahnya pisang. Dia punya jantung, jantungnya pisang. Dan pelajaran dari pohon pisang, dia tidak mau mati sebelum berbuah dan memberikan manfaat buat orang lain. Betul nggak?
pohon pisang yang belum berbuah, coba kita tebang, tumbuh lagi daun, kita tebang lagi, tumbuh lagi daun, baru dia mati setelah buahnya diambil oleh orang. Ditebaslah pohonnya, dia mati. Tetapi ketika dia mati, esa hilang, dua terbilang, mati satu, tumbuh 1000. Di bawah pohon pisang sudah berdiri tunas-tunas pisang yang siap menggantikan moyangnya yang sudah meninggal. Padahal pisang cuman punya jantung, tidak punya hati. Benar nggak? Artinya kalau orang tuanya punya tradisi yang baik, ahli majlis taklim, pertahankan sampai anak cucunya ahli majlis taklim. Jangan orang tuanya ahli majlis taklim, anaknya ahli majlis taklajim. Orang tuanya penegak rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, cucunya balak 5 dan balak genep. Jangan sampai kakek neneknya al-mukarrom, giliran anaknya al-mugarong. Naudzubillahimin. Ini kita belajar dari pohon pisang aja deh. Itu sebagai bagian dari ayat-ayat Allah fil kaun yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa mentapakurinya. Sudahkah kita seperti pohon pisang? Padahal kita bukan hanya punya jantung, tapi kita pun punya hati, betul? Alih-alih mempertahankan budaya bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, malah kita sekarang sedang berhadapkan dengan budaya-budaya asing yang sangat jauh dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan kita. Contoh, budaya gaul bebas, prisek, semen lipen, kumpul kebo yang melahirkan anak manusia, apa tetap anak kebo. Ini budaya tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan serta tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita. Kalau di Jawa Barat punya prinsip, anak-anak yang pacaran kata orang tuanya, lu jangan deket dulu, ulah paca keting, bilih pacampur getih, satu acan kabali nyungcung. Ngerti nggak? Emang yang saya ucapkan itu bahasa Yunani, Pak. Ada budaya yang baik, yang positif, yang luar biasa. Cara hormat pada orang tua, cara memelihara ilmu, cara menghormati guru, cara hormat pada pemerintah. Ini yang sekarang tergusur dan tergeser dengan budaya asing. Sebut saja budaya gotong royong teralihkan dengan budaya individualistik. Orang masing-masingan beralih dari budaya berakit-rakit ke hulu ke budaya pragmatistik. Dari budaya bersusah payah untuk meraih sesuatu beralih pada budaya hedonisme diganti nggak pakai tik. Ingin senang tanpa mengetahui prosesnya, maka semuanya hidup pengennya serba instan. Karena pengen hidup serba instan, nyari ilmu pengen serba instan, usaha pengen serba instan, karir pengen serba instan, punya anak pengen serba. Watanya bayi tabung, nikah 5 bulan udah ngelahirin, ditabung sebagian, naudzubillahimin. Jelas itu bukan akar budaya kita. Maka kita bermohon ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai umat Islam Indonesia, bukan hanya mempertahankan NKRI harga mati, bukan hanya mempertahankan sumber daya alam yang luar biasa. Kita bermohon kepada Allah, Allah memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita bisa mempertahankan budaya bangsa kita. Amin ya robbal. Wajah-wajah cerah dan optimis ini mudah-mudahan jadi pejuang-pejuang kebaikan. Orang yang tidak baik bukan orang yang tidak pernah tidak baik. Orang yang baik adalah orang yang memperbaiki, dari tidak baik menjadi baik dan dari baik menjadi lebih baik. Amin ya robbal. Umar bin Khattab, salah satu khalifah sahabat Nabi, dijamin masuk surga Allah, diampuni semua dosanya. Apakah setarnya dari baik menjadi baik, dari tidak baik menjadi baik? Jadi mudah-mudahan kita, siapapun kita, tidak pernah istilahnya ada gading yang tak retak. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah berdosa, tidak mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Biarkan masa lalu jadi kenangan, berhenti dan bertaubat, tatap masa depan yang lebih indah dan lebih cerah, sorga di hadapan kita semua. Amin ya robbal. Pertanyaan kami adalah yang saat ini sedang rame mungkin dibicarakan di luar sana, ada istilah-istilah namanya sinkretisme gitu. Kami juga baru beberapa kali mengenal itu, sebetulnya seperti apa itu Ustaz, itu sinkretisme itu? Mungkin itu aja pertanyaan kami. Terima kasih, silakan Ustaz Tata. Terima kasih Pak Kalapas serta pemirsa Damai Indonesiaku serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, juga guru kita semua
Kiai Haji Syarif Rahmat yang sama-sama kita muliakan dan kita harapkan ilmunya untuk kita amalkan bersama. Islam itu seperti air, masuk di botol dia membentuk botol, masuk di gelas membentuk gelas. Islam turun di Mekah sesuai dengan kultur di Mekah demikian, Islam turun di Indonesia demikian. Kita punya guru Pak Kalapas, salah satunya Syekh Baing Yusuf yang makamnya di Purwakarta. Syekh Baing Yusuf ini syekhnya bahasa Arab tapi baingnya bahasa Sunda. Baing itu bapak aing. Itu kalau ibu-ibu di Jawa Barat selain bapak aing bapak sia biasanya manggilnya. Syekh Baing Yusuf itu punya murid namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Syekhuna Khalil Bangkalan Madura punya murid Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau punya karya tasawuf Sunda, fikih Sunda, dan tafsir Sunda. Meskipun ditulis dengan aksara Arab tetapi bahasanya bahasa Sunda. Di fikih Sunda itu dituliskan daun-daunan kayaning daun putat halal di daharna. Ini lalap-lalapan di Saudinya kan tidak ada, tetapi mesti dibahas karena dakwahnya di masyarakat yang ada di Nusantara, di Jawa Barat, di Indonesia ini. Kalau di Bandung itu ada penghulu Haji Hasan Mustafa. Kalau membuka pengajian, penghofod Bandung ini sering menerima pertanyaan bab halal dan haram. Tentu halal haram yang paling nyata berhubungan dengan makanan. Suatu ketika ada orang yang bertanya, Pak Penghulu, bagaimana hukumnya makan keyep? Tahu nggak keyep? Ya, bukan kepiting ya, karena kepiting dijawab halal karena di sana juga ada. Ini keyep Pak. Apa jawabannya? Dihalalkan tidak, diharamkan tidak. Kemudian bertanya, antum dari mana asalnya katanya? Dari Tasik Pak. Di Tasik kolam banyak ikannya, banyak. Sawah banyak belutnya, banyak. Makan aja dulu itu, jangan dulu makan keyep begitu. Jadi kemudian pada masa lampau tentu masjid belum berdiri hebat seperti ini, pesantren belum banyak, majlis-majlis taklim belum banyak, tetapi orang sudah berakidah Islam, bermohon mesti kepada Allah. Di mana dia bermohonnya? Otomatis bermohonnya ada yang di hutan, ada yang di gunung, ada yang di pinggir-pinggir pantai. Selama bermohonnya dia kepada Allah di tempat itu tidak bermasalah. Bahkan sekali-kali akidah kita perlu diuji. Kita berdoa di masjid berani, yasinan di masjid berani, baca ayat kursi di masjid berani, khusyuk. Tetapi masih merinding kalau lewat kuburan begitu. Katanya takut Allah, masih takut kuburan. Diuji sekali-kali berdoa di kuburan, bermohon kepada Allah. Ini yang dipesankan Pak Kalapas ketika kita pun ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Surah Quraisy berpesan, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i wassaif falyabudu rabb hadzal bait. Umat Islam berangkat ke Mekah bukan menyembah Ka'bah, tidak menuhankan Hajar Aswad, falyabudu rabb hadzal bait, menyembah Allah, rabb hadzal bait, Tuhan Baitullah. Baitullahnya bukan Tuhan, tetapi Baitullah punya Tuhan Allah. Selama tidak ke, maka Nabi pun bertahanus di Gua Hiro. Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Dimanapun tempat boleh-boleh saja. Sinkretisme, pencampuran antara Islam dan akar budaya yang ada, selama prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariahnya tidak dilanggar, boleh-boleh saja sebagai bagian dari pengembangan dan penambahan sesuatu yang tidak dilarang.